Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Berjumpa lagi bersama kami di Tubuh Ireng Inisiatif. Pagi ini kita akan membahas tentang logo halal yang mana lagi viral-viralnya. Terkait logo halal, akan tetapi di pamflet kita halal logo, ngasih nama halal logo karena bikin let's go atau malah melongo. Kali ini bincang santai bersama Ustadz kita, yakni Ustadz Ahmad Roziki. Selain dosen Ma'had Ali Hasyim Asy'ari, beliau juga anggota Dewan Fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, Jatim Jawa Timur. Langsung saja nih, Monggo. Terkait polemik pergantian logo halal, Indonesia kan sedang hangat-hangatnya. Yang terjadi di Indonesia itu banyak netizen belakangan ini berpendapat bahwa logo halal ini yang diterbitkan di Kemenak RI terlalu Jawa sentris. Karena apa? Karena menyerupai batik atau wayang. Menurut jenengan, spesifik jenengan pripun terkait viral yang lagi viral? Gini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladziina astafa, amma ba'du. Perubahan logo halal dari yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia ke BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, ini berawal dari adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terkait jaminan produk halal, yang dulu dihandle oleh LP POM MUI gitu ya, selaku yang mengurus, kemudian melihat, mensurvei, kemudian baru dibawa ke Komisi Fatwa. Ketika sudah siap untuk dilaporkan, baru muncul logo halal dulu. Terkait undang-undang itu terjadi peralihan jaminan produk halal ini masuk di ranah Kemenak, ya. Masuk di ranah Kemenak, sehingga perubahan logo itu saya kira hal yang sangat wajar. Berpindah instansi kemudian pindah logo itu sangat wajar, gitu ya, sangat wajar. Tapi yang perlu kita dudukkan bersama adalah bukan berarti MUI ini kemudian lantas tidak punya peran di sertifikasi halal itu. Atau mungkin nanti lebih kita dalamkan ke sana, ya. Berbicara awal dulu tentang logo yang diklaim Jawa sentris, ya, karena berupa wayang dan sorjum, ya, apa namanya, ya, batik lurik, ideal dengan batik Jawa, ya. Saya kira dan apa yang saya baca bahwasanya wayang dan batik itu sudah bukan milik orang Jawa. Wayang dan batik itu sudah menjadi warisan budaya Indonesia. Jadi saya kira bukan Jawa sentris, ya. Ini kan sudah jadi milik orang Indonesia, gitu. Sehingga Jawa, katakan Jawa Barat juga punya wayang, dan itu juga ada gunungannya. Dan saya kira bisa dikaji lebih dalam tentang proses logo ini. Yang saya baca berdasarkan penuturan Ketua BPJPH, ya, bahwasannya proses penentuan logo ini sudah mengalami proses yang panjang
Di antaranya sudah ada sekitar belasan tawaran logo gitu ya, yang memang mengangkat tema Islam dan budaya Indonesia. Jadi temanya memang itu, Islam dan budaya Indonesia. Sehingga dari logo-logo itu kemudian terpilihlah logo yang dikatakan kayak wayang dan gunung itu ya, wayang dan sorghum itu. Tetapi Kemenak dalam hal ini, BPJBH tentunya tidak, kalau orang Jawa tidak bilang angger ya, tidak langsung dipakai gitu, tapi dia punya filosofi makna-makna yang diinginkan gitu. Sehingga kita para netizen ya, kita para penikmat logo itu boleh bertafsir, tapi tentu tafsir yang paling sah itu adalah tafsir pembuat logo gitu ya. Karena kita punya kaidah kan, maqasidul lafzi ala niyatil lafid. Maqasidul lafzi ala niyatil lafid. Kalau ucapan itu yang paling paham tentu yang berbicara. Kalau Quran maka kita ini hanya mufasir saja. Dan kebenaran tafsir itu ya bisa benar, bisa kurang benar, bisa kurang tepat dan seterusnya gitu. Nah, terkait penafsiran Jawa sentris, gunung, batiknya, apakah ini kemudian Jawa murni dan mengabaikan yang lain? Ya tanya saja pada pembuat logonya gitu. Tapi Ketua BPJH dalam hal ini sudah menjelaskan logo-logo itu maknanya apa, filosofinya apa, kenapa gunung, kenapa batiknya lurus, dan kenapa kemudian ada halal Indonesia, itu bisa dikaji dalam penyampaian yang disampaikan oleh Ketua BPJBH. Sehingga kita ini sudah punya kaidah maqasidul lafzi ala niyatil lafid. Kalau nanya persepsi saya, maka saya katakan budaya wayang ya, batik itu sudah menjadi budaya Indonesia, bukan Jawa sentris, tapi ini sudah milik orang Indonesia. Begitu. Akan tetapi label halal di sini tuh lebih mengarah kepada filosofis dan daripada fungsinya yang terkenal di masyarakat. Bagaimana cara kita menanggapi itu? Lebih filosofi dan kurang mengena kegunaannya. Saya malah tidak menemukan itu. Kegunaan logo itu apa sih? Kegunaan logo itu kan hanya sebagai stempel, ini halal gitu kan. Ini halal, ini mana? Kegunaan logo itu kan untuk memberi informasi bahwasanya makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, ini semua adalah halal dikonsumsi. Ini kan maknanya. Saya kira walaupun logonya berubah, pun tetap fungsinya itu sama. Informasi bahwasanya produk ini halal dikonsumsi. Kalau itu kosmetik, halal atau boleh digunakan untuk berwudu, tidak mengganggu keabsahan wudu dan seterusnya. Sehingga mau dipasang logo atau tidak dipasang logo, mau logonya model kayak apa, ketika sudah disosialisasikan bahwasanya makna logo ini adalah halal Indonesia, saya kira kegunaannya sudah sangat jelas. Jadi saya kurang bisa memahami kalau perubahan logo ini hanya mengedepankan filosofi tapi menghilangkan kegunaan. Justru saya kira logo itu diterbitkan karena merespon Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu, maka itu pergantian logo sudah sah. Kemudian ya tinggal pembiasaan saja. Kayak dulu logo halal yang dulu orang baru kenal mungkin juga lupa mana nih gitu kan. Tapi berjalan akhirnya biasa. Dan sekarang terjadi perubahan logo itu, saya kira hanya butuh waktu saja. 1 bulan, 2 bulan, mari ngono ya wis bisa menerima kalau ini adalah lambang halal gitu. Sehingga saya kira ya tetap berguna, tentu guna itu lebih utama daripada filosofinya. Karena tidak semua orang memahami filosofinya, tapi semua orang memahami ono toke iki artine halal gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem penetapan produk yang dikatakan halal oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia? Ya, kalau MUI dulu, ya yang masih hari ini atau kalau per Maret ya berarti sudah terakhir Februari itu ya dari pemilik usaha itu ke LP POM. Ya, LP POM kemudian mendata, mensurvei, menelaah, kemudian setelah diterima laporan sudah jadi, seumpama produk apa, seumpama roti katakan, sudah dilihat
tepungnya pakai merek ini sudah ada sertifikat halalnya belum, kemudian garamnya pakai merek apa, garam yang merek ini sudah ada sertifikat halalnya atau belum, gula ya, kemudian pemenang dan lain-lain, itu semua diperiksa bahan-bahan itu. Yang periksa adalah LP POM ya. Kemudian dari laporan itu belum keluar legitimasi sertifikat halal, itu belum keluar, baru disidangkan di Komisi Fatwa MUI Jawa Timur ya, karena yang menghandle sertifikat ini adalah per provinsi, maka kita disidangkan produk ini bahannya ini, prosesnya seperti ini. Kemudian kalau tidak ada yang masalahkan, barulah muncul sertifikat halal yang diterbitkan oleh LP POM MUI gitu ya. Nah, terkait BPJPH ini, bagaimana di BPJPH nantinya? Yang saya pahami, jadi tinggal pemilik usaha daftarnya tidak lagi di LP POM, tapi daftarnya di BPJPH. Oke? Didata, kemudian BPJPH ini tentu kemudian merujuk pada LPH, lembaga penentu atau penilai gitu ya, kehalalan gitu ya. Yang LPH ini bisa diambilkan dari LP POM MUI, bisa pula diambilkan dari kampus-kampus yang punya halal center, katakan seperti ITS, UNER, itu sudah punya lab, semacam lab penelitian produk-produk ini halal apa tidak. Kemudian dari LPH ini ya, dari BPJPH ke LPH ini kemudian tetap ke Komisi Fatwa MUI, baru dipresentasikan di Komisi Fatwa MUI, sehingga BPJPH bukanlah yang menentukan halal haramnya gitu, tetap melalui Komisi Fatwa MUI. Kemudian dari Komisi Fatwa MUI stempelnya kembali ke BPJPH gitu. Jadi bukan terus kayak yang lagi rame, ini Kemenak gimana, kan dia juga ngurusi agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu. Terus ini halalnya standar mana? Ya tetap Islam. No. Kalau urusan halal makanan ini memang adalah istilah yang memang untuk kita, yaitu sebagai Muslim. Dan nanti penentunya yang saya paham, dan ini ada supaya saya tidak salah gitu ya. Nah, ini ada Badan Penyelenggara Jaringan Produk Halal lah ini. Modelnya begini. Permohonan diajukan kemana? BPJPH ya. Pemeriksaan, penetapan BPJPH, kemudian pengujian di LPH. LPH ini bisa LP POM, bisa kampus-kampus yang memiliki lab atau memiliki halal center dan seperti UNER, ITS. Nah, kemudian baru penentuan fatwanya di MUI. Setelah melalui sidang MUI, penerbitannya melalui BPJPH. Jadi sebenarnya hanya pindah jalan saja, ganti rute saja. Kalau dulu lewat jalan ndak tol, sekarang lewat tol, kira-kira begitu ya. Jadi perbedaannya itu di jalannya, iya, tahapannya. Iya, tapi tetap MUI punya peranan di sana sebagaimana yang saya tunjukkan tadi. Tapi realita yang ada sekarang itu masih ada produk seperti makanan anjing itu berlogo halal. Pripun Ustaz? Makanan anjing atau makanan yang makanan untuk anjing? Akan tetapi berlogo halal. Emang makanan anjing harus tidak najis atau harus najis toh? Anjing makan tahunya halal apa haram? Halal. Nah sudah. Kalau makanan itu ada unsur anjingnya, ada unsur babinya, maka saya pastikan tidak akan mungkin dapat sertifikat halal. Tidak mungkin. Gitu ya. Lalu buktinya seumpama kamu temukan ya, seumpama ini makanan ada unsur babi, ada unsur anjing, tapi kalau ada sertifikat halal ya bisa ditembak, pemalsuan. Tapi kalau pertanyaannya makanan untuk anjing, saya tanya ke kamu, apakah anjing selalu makan yang najis? Tidak. Ya tidak kan? Ya. Seumpama anjing minum ini halal enggak ini? Halal. Nah ya, diminum kamu, diminum anjing apa bedanya? Tidak. Lah iya. Apa yang aduh ya. Jadi kalau makanan untuk anjing, saya katakan tidak mesti makanan anjing itu najis. Dan kalau makanan anjing itu halal, gitu ya. Ya apa? Artinya, seumpama kamu punya anjing, ya, seumpama terus kamu habis wudhu, kemudian makanan itu kamu kasihkan ke anjing ini,
najis apa enggak. Karena kita rumus kita, lek najis mesti haram, ya kan? Iya kan? Berarti lek itu halal, berarti tidak najis. Maka habis kasih makan anjing tetap boleh sholat, karena wudhunya enggak batal, bukan? Maka logika berpikir sekali lagi ya, bahwasanya makanan anjing, makanan kucing itu tidak mesti najis. Ya, kalau memang dia halal, kita goreng tempe ya, goreng tempe. Malah tempe ini dimakan kita, dimakan juga oleh kucing. Itu berarti makanannya halal, ya kan? Halal. Cuma kamu pingin makanan kucing kamu. Kan ada orang makanannya makanan kucing, suka cemilan makanan kucing. Kalau itu ada logo halalnya, berarti dia halal dikonsumsi oleh kucing dan oleh pemilik kucing, gitu ya. Iya. Jadi sekali lagi, makna halal ini bukan melihat siapa yang makan, ya, tapi bagaimana pembuatan, proses, apakah dia bersentuhan dengan najis. Kalau bersentuhan dengan najis, ada proses istihalah atau tidak, gitu ya. Yang penting produk akhirnya ini halal atau tidak. Kalau itu halal, terserah mau dimakan siapa. Ya, kemarin saya baca itu makanan anjing, saya kira makanan yang ada unsur anjingnya. Kalau itu saya pastikan tidak akan ada. Kalaupun ada, berarti itu tidak melalui proses yang benar, bisa pemalsuan dan seterusnya. Karena masih diperdebatkan di media-media lain terkait hal tersebut. Yang diperdebatkan berarti ada sisi tarik ulurnya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Dan ranahnya kalau demikian, maka ranahnya boleh saja berpendapat dan berbeda itu wajar. Tapi tadi pertanyaannya adalah, apakah anjing itu selalu makan yang najis? Apakah anjing itu selalu makan yang haram sehingga tidak boleh distempel halal? Gitu kan? Saya kira begitu. Oke, terima kasih, Ustaz. Nah, selanjutnya di sini ada salah satu tokoh NU. Tokoh NU sendiri dari Jakarta mengatakan bahwa jika kita bermazhab kepada Imam Syafi'i dan konsisten menjalani apa yang dianutnya, itu maka tidak perlu ada regulasi halal. Bagaimana pendapat jenengan terkait hal tersebut? Iya, dulu saya juga katakan di teman-teman Mahat Ali kemarin, dulu saya termasuk orang yang sepaham dengan itu. Jadi sing halal itu akeh, sing haram itu titik. Jadi lebih baik logo haram saja. Ya. Logo haram saja. Tapi kemudian ketika saya memasuki di MUI, ya khususnya di Jawa Timur maupun di kabupaten di Jombang, ternyata dari yang zahirnya halal saja itu belum tentu prosesnya benar. Ayam itu kan halal ya. Tapi ternyata lah kita lihat tidak semua penyembelihannya benar. Ada naik gulune kene tak jual. Dan saya pernah di warung beli, kemudian terus nah nggak mungkin kita beli babi kan, nggak mungkin ya. Beli ayam yang menurut kita adalah halal gitu kan. Tapi ternyata proses penyembelihan dibuktikan dengan bekas sembelihan itu tidak sah. Belum motong apa yang harus terputus saat penyembelihan. Sehingga tidak semua yang zahirnya halal ini halal betulan. Belum lagi ada suara di salah satu kota lah ya, tidak enak kita sebutkan kotanya ya. Bahwasanya jagal ya. Beli wedhus, beli kambing, beli sapi ya dengan pisau itu, beli babi juga pisau itu, beli monyet juga pisau itu. Terus kita membedakan ini penyembelihan yang halal, ngerti iki najis, iki gak najis, dari mana kalau tidak dibeli label halal. Sehingga kita di MUI, di LP POM itu kalau menyidak itu tempat penyembelihan hewan yang halal disembelih dan dimakan pun gitu, itu tetap di survei dan di audit penyembelihmu gimana. Terus nanti darah yang keluar dari hewan ini larinya kemana, pembuangannya kemana. Karena juga kita harus fikih lingkungan jalan, yaitu bagaimana darah ini tidak mengganggu ekosistem alam, tidak mengganggu tetangga dan sebagainya. Itu sampai segitu. Masya Allah. Jadi
Dulu saya juga bilang gitu loh, wong PT wis jelas halal yo lapo dia. Lagi saya lihat sendiri ya, ayam ditekuk gini ya, gulune tekuk gini ya, yes gini kan, ya kan? Dah habis itu dimasukkan di mesin mencabut bulu, itu mati. Pertanyaannya matinya dari mana? Dari sembelihannya atau dari benturan kepala dengan mesin itu? Kalau sampai matinya dari benturan kepala itu, maka maitah. Kalau matinya dari sembelihannya, kemudian sudah mati, dimasukkan sana, maka halal. Maka yang terlihat halal belum tentu halal beneran. Sehingga di sana pemerintah hadir, berusaha menertibkan melalui Kemenak, melalui BPJPH, bekerjasama dengan kampus yang punya lab halal center, bekerjasama dengan MUI untuk menertibkan hal ini. Oh nyatanya masih banyak, ditertibkan aja masih banyak, apalagi tidak ditertibkan. Saya kira begitu. Sehingga saya dulu sempat memang berpikiran seperti itu, tapi kemudian melihat realita ternyata tidak semua penyembelih, tidak semua jagal, tidak semua pelaku usaha itu mengerti betul bagaimana fikih halal haram, tidak mengerti betul bagaimana najis dan suci. Sehingga pemerintah perlu hadir, ulama, umara perlu bersatu untuk menertibkan ini. Dan saya kira ini adalah tantangan bersama, bagaimana kita bisa menciptakan halal food, gitu ya, di Indonesia ini. Nah kalau orang non Muslim gitu, beda lagi. Ya, silakan. Halal standar mereka itu seperti apa ya, monggo saja. Kita kan ini bicara internal umat Islam yang ada di Indonesia. Begitu ya. Saya kira begitu. Terima kasih Ustadz Sama-sama. atas penyampaiannya. Boleh langsung itu bisa dikasih statement. Monggo, kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang tergabung di IG The Bidang Inisiatif, monggo. Jadi memang logo ini luar biasa ya namanya. Dari rame masalah toa, sekarang rame masalah logo halal ya. Jadi bagi saya logo itu sangat penting memang. Jadi terlebih ketika terjadi perpindahan pemangku wilayah, pemangku amanah, tentu perubahan logo itu suatu yang pasti saya kira. Tapi jauh dari kedalaman filosofi logo itu mesti ada maksud tujuan yang diniatkan oleh pembuat logo, sehingga kita ini dihadapkan penafsiran liar dari orang yang tidak pernah bersentuhan dengan sertifikasi halal, tidak pernah bersentuhan dengan jaminan produk halal, lalu dia bertafsir semaunya di medsos dan seterusnya. Saya kira fatabayanu, kita tabayun, duduk bersama dengan BPJPH, duduk bersama dengan lembaga-lembaga terkait, menjadikan pandangan kita ini lurus. Pandangan kita ini bukan pandangan sentimen terhadap pemerintah, sentimen terhadap Kemenak, sentimen terhadap apapun yang terlahir dari kebijakan-kebijakan yang ada. Sehingga kita harus lurus, dak khud ma sofa dak ma kadar, ambil yang jernih, tinggalkan yang keruh. Dan saya kira dunia medsos, dunia hari ini menjanjikan informasi yang beraneka ragam, maka jernihlah memilih dari mana informasi kalian dapatkan, karena dari informasi yang masuk maka lahirlah pemikiran-pemikiran yang jernih, dan dari pemikiran yang jernih itu lahirlah perilaku, sikap yang jernih pula. Sehingga saya harapkan betul kita duduk bersama, kita kaji bersama, sehingga kita tidak memperkeruh suasana. Tapi kehadiran The Bidang Inisiatif ini kita harapkan bisa menenangkan, bisa menyejukkan, dan bisa memberikan pencerahan kepada semuanya. Akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sahabat Tubuh Ilmu Deke yang telah menyimak bincang santai kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.